Kalau boleh tahu berapa sih pendapatannya Pak Rudi? Paling gedenya berapa? Paling kecilnya berapa? Ada beberapa kali yang paling besar 80.000. 80.000 itu beberapa kali. Beberapa kali. Mungkin Berapa kali, Pak? kalau saya hitung 2 kali. 2 kali. Pengalamannya kadang ada jemaat yang nanya nomor telepon penjual. Hmm. Terus ternyata dia ordernya enggak ke kita Pak, tapi langsung ke penjualnya. Kondisi hari ini tidak mudah dan serba sulit. Tak sedikit yang terdampak dan mengalami pailit. Pemerintah menggelontorkan bantuan agar ekonomi bangkit. Lembaga sosial sampai agama saling memberikan kontribusi di tengah situasi yang melilit. Di tengah situasi ini, gereja memilih untuk beraksi. Membentuk kantin online sebagai wujud bahwa kita peduli, menolong dan memberdayakan jemaat di bidang ekonomi. Dan inilah kantin online dengan segala pengalaman dan narasinya. Ya, kembali lagi di Sebelah Mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Malam hari ini kita berjumpa kembali sesudah minggu lalu sempat libur karena ada sesuatu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan berbincang dengan dua orang narasumber yang selama ini mengurus segala sesuatu terkait dengan kantin online. Mulai dari pemesanan, nyari penjual, sampai mengantarkan makanan di rumah-rumah yang memesan. Langsung saja kita berbincang dengan Ibu Fatmasari dan juga Bapak Rudi Prasetya. Malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Pak Mario. Kabar baik semua? Puji Baik. Tuhan baik. Oke, syukur kepada Allah. Nah, Pak Rudi dan Bu Fang, kita akan ngomongin soal kantin online nih. Berapa lama sih Bu Fang kantin online ini ada kira-kira? Kantin online pertama dibuka itu tanggal 22 Juni 2020 Pak. 22 Jadi, Juni berarti sekitar 5 bulanan sampai 5 bulan. iya. Sampai hari ini masih eksis ya? Puji Tuhan masih. Oke, masih eksis. Nah, Bu Fang, sebelum pandemi, seingat saya Bu Fang sempat membantu di kantin berkat, Iya. ya, di gereja. Nah, ketika diajak bergabung dengan kantin online, ditawari toh ya? Iya. Nah, apa yang ada dalam bayangan atau pikiran Bu Fang ketika diajak? Pertama langsung terpikir kantin kok online ya, padahal yang biasanya kantin itu kan kita jualan tatap muka langsung dengan pembeli. Terus habis itu juga terpikir realisasinya akan seperti apa mirip kayak GoFood, apa GrabFood. Oke. Ya itu aja, tapi pada dasarnya senang juga diajak bergabung di Oke, situ. seneng ya. Saya kira enggak seneng Bu Fang. Kan tetap bisa melayani kantin Iya. meskipun di masa pandemi ini. Tapi pada awalnya sempat bingung ya, bentuk Iya, belum punya iya. bayangan ya. Lalu dapat bayangan kapan Bu? Ya setelah rapat-rapat itu Oh, maksudnya. setelah rapat-rapat. Ya, oke. Nah, menarik dari awal yang enggak tahu, tapi senang diajak bergabung dan akhirnya bisa menjalani sampai hari ini. Nah, Pak Rudi sejak awal kantin online sudah bergabung? Sudah. Sudah bergabung ya? Diajak bergabung sebagai kurir. Iya. Nah, Pak Rudi, ketika diajak, ayo Pak gabung kantin online jadi kurir. Iya. Apa yang dipikirkan dan dibayangkan ketika itu? Sebetulnya saya tidak membayangkan terlalu panjang ya Pak. Karena apa? Saya kalau boleh cerita Februari, akhir Februari istri jatuh. Saya harus resign dari pekerjaan. Saya juga bingung. Jadi saya harus bekerja apa gitu. Terus ada
salah satu majelis yang menawari saya untuk bergabung di kantin online. Tanpa berpikir panjang, saya mengiyakan. Karena apa? Karena juga berpikir saya dapat penghasilan dari mana? Saya harus mengurus istri. Selain itu kebutuhan juga semakin hari semakin banyak. Saya harus memenuhi kebutuhan anak-anak juga. Ya mau tidak mau saya tanpa berpikir panjang mengiyakan. Itu Pak Mario. Mungkin. Dan ketika bergabung, tahu akhirnya Pak? Puji Tuhan ada berkat yang di kami dan keluarga kami terima. Iya. Itu yang tidak terduga oleh Iya. Pak Rudi ya. Iya. Dari resign bulan Februari, lalu kemudian bergabung Juni. Oke. Nah, menurut Bu Fang dan Pak Rudi, apa pendapat dan penilaian Bapak dan juga Ibu terkait kantin online ini kan sebagai sarana pemberdayaan di bidang ekonomi bagi jemaat? Cukup dirasakankah atau kemudian ya tidak ada artinya? Menurut Bapak Ibu gimana? Di tengah situasi ini. Ya, monggo Bu. Kalau menurut saya cukup bermanfaat Pak sebagai pemberdayaan jemaat. Tapi berhasil tidaknya itu mesti tergantung dari partisipasi jemaat, baik sebagai pembeli atau penjual. Oke. Jadi harusnya bermanfaat. Iya, bermanfaat. Cuma tergantung pada jemaat, sesama jemaat juga. Sesama jemaat ya. Artinya kan ini ada di tengah jemaat dan butuh partisipasi jemaat. Itu poinnya Bu Fang. Iya. Oke, menurut Pak Rudi? Ya menurut saya bermanfaat juga sih. Karena apa? Karena seperti saya yang awalnya tidak punya pekerjaan, akhirnya ada pekerjaan. Terus untuk penjual yang awalnya omsetnya berkurang karena ada kantin online, ada penambahan omset. Seperti itu mungkin yang. Oke. Ya. Dan itu kembali lagi seperti poinnya Bu Fang ya. Iya. Tergantung bagaimana jemaat dan seluruh simpatisan bergerak bareng, saling peduli. Ada tambahan Bu Fang, Pak Rudi? Tidak ada ya. Nah, setahu saya, ya enggak setahu saya memang beneran. Pak Rudi dan juga Bu Fang ini kan adalah orang yang mengurusi di lapangan. Ya, Bu Fang dimintai tolong atau diberikan tugas untuk jadi admin. Dan juga Pak Rudi sebagai kurir. Boleh enggak sih diceritakan opo ae tugasnya? Ya toh? Kadang kan orang dari luar berpikir, wah enak jadi admin, wah enak jadi kurir mau nganter tok. Nah sekarang boleh enggak diceritakan apa yang tugasnya apa aja? Dari nol misal ngapain, terus seperti apa sih? Supaya kita punya gambaran. Pak Rudi dulu. Oke. Tugas saya sebetulnya kalau dirasa berat ya berat, tidak ya tidak. Karena apa? Karena ada salah satu mungkin pemesan minta dikirim pagi. Terus ada penjual yang harus minta diambil. Jadi kita kan harus bagi waktu antara kita standby di gereja sama pengambilan di penjual. Nah, kita harus cepet-cepet ngantar jam 9 harus sampai di sana. Kita harus cepat-cepat padahal kita kan di perjalanan itu kan pasti ada kendala, ada kereta lewat, ada traffic light. Itu kan kita tidak sangka gitu loh. Kan waktunya kita juga harus tepat. Maka dari itu saya harus berangkat sebelum waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan jam berapa, Pak? Kadang jam 7. Oke. Saya jam 6 harus standby. Saya harus mengambil dulu di penjual. Di penjual, jadi saya sebelum jam 7 saya harus sampai di pemesan. Jadi, padahal ketentuannya setengah 10 ya Pak waktu itu ya. 10, iya. Dimintain gelombang pertama itu jam berapa Bang? Jam 10 ya. Jam 10, tapi ada yang jam 7 minta. 7, ya. Oke. Itu satu soal membagi waktu, mengatur waktu dari ngambil ataupun nunggu di gereja dan mengantarkan. Ya. Ada pekerjaan lain Pak? Ya kita harus kadang nunggu sampai siang. Oke. Jadi kita harus bersabar. Kita juga takut yang pesanan lain pemesannya menunggu lama. Jadi kita juga was-was nanti kalau kita kirim siang bagaimana?
apakah pemesan juga kecewa atau gimana, kita juga was-was juga. Di perjalanan kita juga, aduh nanti gimana ya, apa pemesannya kecewa apa enggak ya. Nanti kalau kecewa akhirnya Gak berdampak. Iya, itu Pak. Iya, itu yang kita pikirkan seperti itu. Oke. Jadi mengakibatkan omset kita berkurang gitu. Oke. Mungkin gitu Pak. Itu ya soal pengantaran. Iya. Tapi ada pekerjaan lain enggak, Pak? Kalau enggak salah Pak Rudi punya pekerjaan lain. Soal apa, Pak? Pegang uang. Iya. Iya. Jadi gini, saya harus mengatur uang. Mm. Jadi saya harus bayar ke penjual. Kalau penjual kadang pesanan diletakkan langsung pergi. Saya harus ke rumahnya penjual, harus memberikan uangnya. Kita harus 2 kali kerja juga. Dan kalau penjual tidak ada di rumah, saya juga harus bolak-balik lagi karena kita juga tidak mau tanggungan sama uang penjual, Pak. Jadi dari nganter enggak cuma nganter juga kelola uangnya ya. Kelola uang juga. Bayar, terima bayaran. Iya. Belum lagi kalau ada kendala seperti tadi ya. Iya. Oke, Iya, itu pekerjaan Pak Rudi Iya. selama kantin online. Iya. Bu Fang. Admin ya, podo ae kerjaannya lumayan. Iya, Bu. Jadi admin itu kita saya nerima orderan Oke. dari Beli. pembeli. Habis itu terus saya kan mesti nyocokkan nama menunya sama enggak, harganya berapa, penjualnya siapa, terus harinya apakah sudah betul jadwalnya, karena kan ada menu tertentu itu yang dijual di hari tertentu. Terus di samping itu saya juga melihat apakah ada minimal order pesanan. Jadi contohnya kalau kan minimalnya 3 Pak, terus kan masih dapat 2. Ya itu kan kita mesti biar terlaksana kan, Biar genap. penjual juga senang, pembeli juga senang. Jadi saya kadang nawari ke jemaat lain via WA atau via telepon. Oke, berarti enggak cuma terima order tapi juga sales ya. Iya, dia itu kadang berhasil, kadang enggak, tapi lebih banyak berhasilnya lah. Kadang berhasil, kadang enggak, Iya. lebih banyak berhasilnya. Syukur kepada Allah. Oke. Terus apa lagi, Bu? Selain Oh, itu. apa ya? Terima pesanan apa? Sebelum ini kan Oh Pak, sebentar, saya mau minta maaf pada jemaat yang mungkin terganggu karena WA atau telepon saya gara-gara nawari menu kantin. jadi jangan marah ya Bapak Jangan marah Ibu. kalau ditelepon. Boleh tinggal nanggepi terima kasih Bang gitu ya. Enggak pesen enggak apa-apa. Habis itu semua orderan sudah masuk, terus saya merekap. Terus saya teruskan ke penjual sama ke tim kantin. Oke, setelah Ya, itu sampai kemudian bagiannya Pak Rudi Iya, ya iya. yang Yang Tapi apakah penjualnya tiba-tiba ujuk-ujuk ada atau Bu Fang juga ikut cari waktu itu? Penjualnya waktu kita buka Kita pertama rintis itu Pak, pertama. ya ada yang Nyari ya. kayaknya, iya. Oke, jadi enggak ujuk-ujuk ada langsung ada Itu penjualnya. kita sampai terkumpul 28 penjual pertama buka itu. 28. Sekarang berapa, Bu? 18. Artinya apa? Bapak Ibu menafsirkan sendiri ya. Oke, 28 penjual sekarang tinggal 18. Syukur kepada Allah. Ada lagi pekerjaan lain, Bu Fang? Nggak ada, itu aja. Itu ya. Iya. Tapi Bapak Ibu bisa punya bayangan bagaimana pekerjaan di kantin online ketika ada di lapangan. Ya, dari admin penerima order itu tidak cuma terima pesanan, tapi juga rekap, bahkan sampai jadi sales. Pak Rudi sebagai kurir tidak hanya nganter, tapi juga mesti kelola keuangan. Nah, ini sedikit informasi Bapak Ibu. Konsep dasar dari kantin online itu awalnya baik kurir maupun admin penjual akan menerima fee 10% dari seluruh total penjualan. Nah, pertanyaannya Bu Fang dibayar enggak? Dibayar Bu? Enggak lah. Enggak ya? Enggak dibayar kok mau Bu? Iya. Karena saya kan memang ingin melayani di kantin Pak. Oke. Terus ya bersyukur dipercaya ikut di kantin online itu. Ya, terima kasih Bu Fang karena Cuma enggak ini dibayar ya. Pak, ada, iya enggak dibayar. Cuma Oh, ini bayarnya apa Bu? Ada bonusnya enggak? ada
ada bonus dari penjual berupa tester untuk diicip-icip. Terus kadang ada berkat dari jemaat yang mereka pesan melalui kantin online juga. Syukur kepada Allah. Ternyata ada banyak anugerah ketika kita mau menjalani sesuatu ya, Bu Fang ya. Nah, Bu Fang, bolehkah diberikan gambaran sekilas saja terkait dengan omset atau pendapatan kantin online dari bulan Juni sampai hari ini? Artinya fluktuatif, naik, turun, rame, sepi, untung atau rugi? Bagaimana Bu? Selama 5 bulan ini pesanan yang masuk di kantin online itu berjumlah 580 orderan. Notanya 580. Terus dengan nilai pesanan ya sekitar 34 juta. Nilai pesanannya total 34 juta. Ya, terus untuk ongkirnya sekitar 3 juta. Sekitar 3 juta. Tapi jangan bayangkan itu berapa bulan Bu? 5 bulan dibagi 1 bulan. 5 dibagi bulan. hari, dibagi 26 hari. Dibagi 4. 26 hari. Iya. Jadi sehari berapa Bu kisaran? Ya Rata-rata. 25 sama 25 ya 50 ya Pak ya. Ya, jadi jangan bayangkan angka gedenya tapi bayangkan pembagiannya Bapak Ibu ya. Oke, 25 sampai 3 sampai 50 lah ya Iya, maksimal iya, ya. iya. Itu total semua Bu ya? Iya, total Penjualan 5. sama ongkir. Iya, iya. Oke. Ya enggak banyak ya. Oke. Nah, sebagai kurir Pak Rudi kan memang sesuai dengan perjanjian awal mendapat pemasukan dari penjualan di kantin online dengan segala naik turunnya penjualan tentu. Betul ya? Betul, Pak Mario. Cukupkah untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari? Kalau untuk situasi yang sekarang nggak cukup Pak Mario. Enggak cukup. Iya, karena sekarang kebutuhan semakin hari semakin meningkat, harga juga naik semuanya. Jadi untuk pemasukan sebetulnya ya tidak mencukupi sebetulnya. Tapi saya bersyukur ada berkat Tuhan yang mengalir di keluarga kami. Itu aja Pak Mario. Nah, kalau boleh tahu berapa sih pendapatannya Pak Rudi? Paling gedenya berapa? Paling kecilnya berapa? Ada beberapa kali yang paling besar 80.000. 80.000 itu beberapa kali? Beberapa kali. Mungkin Berapa kalau kali, Pak? kalau saya hitung 2 kali. 2 kali. Awalnya sudah seneng saya, 80.000 beberapa kali, berapa kali? 2 kali. Iya. Oke, yang paling kecil Pak? Yang paling kecil 8.000 Pak. 8.000. Iya. Oke. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita bisa menilai sendiri ya, Bu Fang dan Pak Rudi yang ada di lapangan hari ini. Nah, tapi itu memang gambaran kantin online kita sekarang ini. Bapak Ibu, selama melayani kantin online, baik penjual maupun pembeli, ada pengalaman yang unik enggak sih? Yang menarik gitu, misal penjualnya rewel, mintanya ini, itu dan sebagainya, atau Pak Rudi ketemu pembeli yang murah hati, dapat bonus dan sebagainya, atau pengalaman tertentu, ada enggak Pak Rudi dan Bu Fang? Siapa dulu? Pak Rudi dulu. Pak Saya Rudi dulu. mungkin. Kalau yang customer rewel atau nganu nggak ada Pak Mario, puji Tuhan nggak ada. Tapi kalau yang berbaik hati banyak. Jadi puji Tuhan banyak customer yang berbaik hati kepada saya sebagai kurir. Kadang ini Pak ada tambahan uang bensin. Demikian juga kami juga merasakan kebaikan hati si penjual juga Bapak. Kadang kami diberi berkat sedikit untuk bisa kita buat sarapan. Kalau kita kenyang, kita bawa pulang, itu menjadi berkat keluarga kami di rumah. Jadi kalau rewel tidak ada Bapak. Tapi kalau jemaat baik yang pesan maupun penjual semuanya berbaik hati kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Ya. Bu Fang? Pengalamannya kadang ada jemaat yang nanya nomor telepon penjual. Terus ternyata dia ordernya enggak ke kita Pak, tapi langsung ke penjualnya.
Oke. Terus kadang ada juga jemaat yang di luar jam pengantaran kantin, kan kita jam 10 sampai jam 12. Betul. Itu dia melakukan pesanan gitu. Mm-mm. Padahal semestinya dia itu bisa langsung pesan terus dikirim lewat gosen. Mm-mm. Tapi dia karena ingin ikut Partisipasi. partisipasi di kantin, dia pesennya lewat kantin supaya diantarkan Pak Rudi. Dan itu kan berbagi berkat sebenarnya, Bu. Iya. Beda dengan yang pertama tadi, Bu. Iya. Telepon ternyata langsung pesan sendiri. Iya, terus ada juga penjual yang mestinya dia kan bisa langsung Mm-mm. jual ke pembeli, Oke. tapi dia meminta pembeli itu untuk order lewat kantin Mm-mm. supaya kantin ada pemasukan itu. Oke. Ternyata masih ada banyak orang-orang baik ya Iya. di tengah situasi ini. Dan menarik ya Bapak Ibu ya, baru tahu rahasianya kantin online ya. Selama ini berpikir jalan-jalan ya kita tertate-tate. Nah, tapi syukur kepada Allah masih banyak orang-orang yang baik yang diceritakan oleh Pak Rudi tadi, Bu Fang tadi, dan itulah pengalaman unik selama kita melayani di kantin online bersama-sama. Oh iya, Nah, Pak, satu lagi. Ya, Bu Fang. Untuk penjual, tadi kan pertanyaannya ada yang rewel. Kalau untuk penjual sama sekali tidak ada yang rewel, Pak. Oke. Semuanya baik. Baik Dan ya. hampir 100% Mau pesanan diatur. tepat waktu. Oke. Kan? Benar. Dan konsekuen gitu ya. Oke, Pak Rudi ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, terakhir mewakili kantin online. Walaupun saya juga ada di dalamnya tentu. Tapi saya kan sudah sering mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi. Sekarang giliran Pak Rudi dan juga Bu Fang yang adalah orang-orang yang bergerak langsung di lapangan nih, di kantin online. Adakah hal yang mau disampaikan kepada jemaat, entah itu harapan, entah itu ucapan, terima kasih ataupun ajakan? Monggo, Bu Fang atau Pak Rudi? Bu Fang dulu? Saya dulu. Ya. Kantin online ini adalah sarana kita untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kita menolong penjual, kita juga menolong kurir. Kita juga bisa menolong jemaat yang membutuhkan dengan pesan di kantin online, terus dikirim, ataupun jemaat yang berulang tahun. Dan itu ada ya Bu? Ada banyak Pak. Puji Banyak. Tuhan sampai sekarang masih ada yang seperti itu. Syukur kepada Allah. Oke, ada lagi Bu Fang? Ini pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh penjual yang tergabung di kantin online sampai saat ini, dan nggak lupa juga untuk pelanggan setia kantin online. Oke. Terus harapannya Pak, ini boleh toh berharap? Boleh Bu, boleh, sangat boleh. Harapannya buat jemaat yang belum berpartisipasi dalam kantin online bisa ikut meramaikan di kantin online sebagai penjual ataupun pembeli. Amin. Ya, denger ya Bapak Ibu ya. Itu harapan seorang Bu Fang yang menjadi admin. Pak Rudi. Saya berterima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi bergabung di kantin online baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, karena kami membutuhkan, kami memerlukan topangan dan uluran tangan dari jemaat semuanya, dan kami berharap kantin online ini tidak berhenti sampai di sini, mungkin bisa berkembang, bukan hanya satu kurir aja, bisa bertambah satu kurir lagi, jadi pemberdayaan jemaat biar semakin hari semakin bertambah. Mungkin seperti itu Pak Mario. Oke. Bapak Ibu, tentu inilah kisah yang ada di balik layar terkait dengan kantin online, dan harapan kita bersama tentu kantin online tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Dan memang keadaannya hari ini shoot begitu ya. Iya. Ini sepi. Ya, shoot begitu bawah di sini. Dan oleh sebab itu keberhasilan kantin online juga adalah keberhasilan kita bersama. Baik sebagai penjual, baik sebagai pelanggan, maupun baik sebagai setiap orang yang bersama-sama mengelola kantin online ini. Dan inilah bukti bahwa kita berjuang bersama untuk saling menopang dan saling mengasihi. Terima kasih Pak Rudi, Bu Fang, karena Sama-sama, terus Pak berjuang. Mario.
kita kasih. tetap lanjutkan kantin online. Terima kasih. Selamat malam. Kita akhiri sebelah mata hari ini. Boleh lambaikan tangan, tanda perpisahan. Sampai jumpa dan kembali lagi di episode yang selanjutnya. Tetap di sebelah mata. Naik turun penjualan adalah resiko yang harus dihadapi. Namun kami tidak patah semangat untuk usaha ini. Sebab inilah wujud kasih dan kepedulian kami. Bersyukur jikalau masih ada jemaat yang peduli. Walau tidak dikonsumsi pribadi, melainkan dibagi. Karena hidup di dunia ini bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan tentang kesediaan berbagi kasih dan pengorbanan diri. Sebab itulah salah satu wujud iman kita dalam hidup sehari-hari. Inilah sebelah mata, kita lanjutkan sebelah mata di episode yang selanjutnya. Tetap di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. See you.